Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasluqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanal munaffisi an kulli madiyun, amin. Subhanal mufarriji an kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainuhu bainal kafi wan nun. Subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini doa buat bayar utang. Kalau yang punya utang banyakin baca doanya. Insyaallah didatengin debt kolektor. Tapi dilunasin utangnya, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa azim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar wa sirrillahil akbar wa ala alihi, amin, wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram min yaumina hadza ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Yang saya muliakan sahibatul bait, Ibu Hajah Rogaya beserta keluarga, kita doain rame-rame semoga beliau selalu sehat wal afiat, panjang umur, dalam keberkahan, tendanya supaya laris, banyak yang nyewa, dan mudah-mudahan senantiasa dikuatkan iman Islamnya sampai akhir hayat rajin ibadah, amin. Yang saya muliakan para ibu-ibu asatizah, di antaranya Ibu Ustazah Hajah Amil Munani ada? Ibu Ustazah Hajah Nur Hasanah, Ibu Ustazah Lipah, Ibu Ustazah Hajah Muyasyarah, dan seluruh para ibu-ibu hajah, ibu-ibu hadirat jamaah acara peringatan Maulid. Peringatan Maulid dibarengin dengan santunan yatim. Ini seharusnya kita contoh nih kayak Ibu Hajah Rogaya. Sebab Nabi, beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Aku beserta para anak-anak yatim dan orang-orang yang menyantuninya nanti bagaikan dua jari pada diriku mereka di dalam surga. Artinya dekat kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah abul yatama, bapaknya para anak-anak yatim. Jadi orang yang cinta dan sayang serta menyantuni anak-anak yatim didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seluruh ibu-ibu hadirat yang hadir, mudah-mudahan semua pada sehat, panjang umur, disayang sama lakinya, sayang sama anak-anaknya, dikasih duit yang banyak sama Allah, rajin ibadah, habis itu mati dah. Tapi umurnya udah panjang, amin. Mau umur panjang, mau umur pendek nih? Sampai hari kiamat mau nggak? Umur panjang bukan sembarang panjang, tapi umur panjang dalam taat ibadah, amin. Umur panjang bukan sembarang panjang, tapi dalam ketaatan kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Hadirat jamaah yang dirahmati Allah dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat Rasulullah hendak mengembuskan napas yang terakhir, terdengar suara lirih dari lisan, dari mulut yang mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwasiat 3 hal. Yang pertama, beliau mengatakan dengan suara yang lirih,
penuh dengan kesedihan. Apa yang beliau katakan? Ummati, ummati, ummati. Artinya umatku, umatku, umatku. Siapa itu yang dipanggil umatku, umatku, umatku? Kita bukan. Kita bukan. Insya Allah kita. Ini kita dikhawatirin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dikhawatirin apanya? Kalau yang masih pada bodoh, udah setua ini belum bisa baca Quran, ayo pada belajar ngaji selama-lamanya, jangan nguping aja nguping. Nanti di dalam kubur bakal ditanya, waman imamuka, siapa imam kamu? Jawabnya apa? Nyautnya Al-Qur'anu imami. Ketika malaikat bertanya siapa imam kamu, kita nyautnya imam saya ya malaikat Al-Qur. Bagaimana Al-Quran bisa jadi imam kalau ibu-ibu bacanya aja kagak bisa? Betul apa benar? Nih ibu-ibu yang sampai hari ini nggak bisa baca Quran, belajar Iqra, belajar. Udah belajar belum? Sampai Iqra berapa? Iqra 2 mah aba, ata aja. Paling kagak bisa baca Yasin, amin. Yasin bisa semua. Yasin sampai terus apa Yasin gitu? Sampai habis. Segeblek-gebleknya kita Yasin kudu bisa baca, amin. Kalau sampai Quran kagak bisa baca, Yasin juga kagak bisa baca, keterlaluan. Nanti ditanya waman imamuka, diam aja kagak bisa nyaut, digebukin sama malaikat. Udah waktu di dunia sering banget digebukin sama laki, udah mati digebukin lagi sama malaikat. Nauzubillahi min. Waduh. Tuh Lesti tuh. Lesti belum mati udah digebukin sama lakinya. Karena kebanyakan nyanyi. Kebanyakan nyanyi. Makanya ibu-ibunya kebanyakan nyanyi, ntar belum mati udah digebukin sama lakinya. Makanya kalau kebanyakan nyanyi digebukin, kalau kebanyakan ngaji kagak bakal digebukin. Lakinya takut begebukin. Bisa-bisa dia yang kita gebukin. Sebab orang kalau bisa ngaji dikawal sama para malaikat. Amin. Setan-setan pada minggir, kuntilanak pada jauh, gandarwo cuma ngeliatin doang. Kenapa? Di dalamnya ada Makanya dari sekian banyak daripada Al-Quran, ada 114 surat, 6.666 ayat, juz 30. Paling kagak ibu hafal juz 30. Apa juz 30? Kulhu. Hafal nggak tuh? Kalau ditanya, udah juz berapa bu? Oh saya mah udah juz 30. Ya jangan tahu ya, saya mau orang ngaji nguping, itu ketahuan gebleknya. Jadi kalau ditanya ibu selama ngaji udah berapa juz? Udah juz 30. Apaan? Alhamdulillah kulhu, beres. Alhamdulillah. Jangan kebangetan polos kalau ditanya orang ya. Udah berapa banyak baca Quran? Udah juz 30, bilang aja gitu. Kulhunya bisanya. Alhamdulillah. Jadi ketika Nabi sakaratul maut, itu Nabi berkata, aduh Fatimah, betapa sakitnya rasa sakaratul maut. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, biar aku tanggung rasa sakit dari sebab sakaratul maut. Nanti umatku kalau mati jangan sampai mengalami sakit seperti yang aku rasakan. Tuh Nabi sama kita baik banget. Baik apa kagak? Sayang apa enggak? Sampai mati dipanggil-panggil umatku, umatku, umatku. Ada nggak nih orang sini yang kalau mati lakinya ngomong istriku, kalau mau mati istriku, 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 ada nggak? Kagak bakalan, nggak ada. Apalagi bininya udah jauh aja nih, pas lagi sekarat, suamiku, suamiku. Paling yang ada gelangku, cincinku, anting-antingku. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal waktu itu kita belum ada. 1400 tahun yang lalu, udah lama banget bu. Udah ratusan abad yang lalu Rasul meninggalkan kita. Tapi ketika sakaratul maut, yang diingat kita umatnya yang ada di Pekojan, amin. Yang ngajinya seminggu sekali, amin. Yang ngajinya kalau muludan doang. Yang ngajinya kalau pembukaan sama penutupan doang.
tetap diingat kata Nabi, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kalau kita begitu disayang sama Nabi, kita kudu sayang sama diri kita sendiri. Amin. Apakah ibu-ibu sudah sayang sama dirinya sendiri? Sudah sayang apa belum? Udah sayang apa belum? Udah sayang. Mana buktinya? Seminggu sekali ngaji. Amin. Amin. Setiap malam Jumat baca Yasin. Amin. Terus banyak berzikir. Ya, itu udah tandanya sayang sama diri sendiri. Pokoknya ibu-ibu di sini semuanya masuk surga sama seragam-seragamnya. Amin. Haji Gaya masuk surga sama tenda-tendanya. Amin ya robbal. Nih ibu-ibu semuanya saya tanya, bakal yakin masuk surga apa kagak? Insyaallah. Blosono kagak mau nyaut, pengen digoreng kali di neraka. Saya tanya, pengen masuk surga, yakin apa kagak masuk surga? Yakin apa kagak? Yakin. Kudu hakul yakin. Sebab kata Nabi, orang yang seumur-umur kagak ibadah, atau orang yang seumur-umur kafir, tapi ketika sakaratil maut, hembusan napas yang terakhir berbarengan dengan ruh yang keluar dari badannya, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia berhak masuk surga. Kalau ini kan kagak, tahlilnya getol banget ya, sampai godek-godek tahlil la ilallah, la ilallah, sampai jengkang-jengkang kalau tahlil. Itu kalau wirid tasbih lepas. Masa ilok kagak masuk surga? Pasti masuk. Cuman ada dua golongan, ada yang langsung masuk, ada yang ditanya, diperiksa dulu. Mau yang mana tuh? Mau yang mana? Mau langsung masuk apa dipretelin dulu? Kalau pengen langsung masuk, ikutin nih wasiat Nabi yang kedua. Apa wasiat Nabi yang kedua? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Apa maksudnya? Jangan tinggalin sembayang, jangan tinggalin sembayang, jangan tinggalin sol. Kecuali pikun sama mati baru berhenti sembayang. Jadi kalau masih hajatan mah tinggal bentaran untuk menghadap kepada Allah Subhanahu. Jangan ntar dulu. Asar liwat sampai ke maghrib, maghrib liwat sampai ke isya. Akhirnya ingat-ingat udah jam 4, baru ingat belum sembahyang johor, belum sembahyang asar, belum sembahyang maghrib, belum sembahyang isya. Akhirnya hajatnya rugi, rasain lo. Gara-gara ninggalin perintah kewajiban sholat lima waktu. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Dalam keadaan bagaimanapun sholat jangan dalam keadaan sehat wajar kalau sholat mah. Justru kalau dalam keadaan sehat kagak sholat berarti kurang ajar itu, betul kagak? Tapi yang lebih hebat dalam keadaan sakit rerintih masih sembahyang. Amin. Ceritanya lagi meriang, terus dia sembahyang. Usolli fardol maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Allah. Waduh, kata lakinya, bini gua dikit lagi kan bini gua itu. Itu baru imannya imannya Jangan begini, po sakit sembahyang kagak, ya boro-boro sembahyang. Itu namanya bodoh. Bodoh apa pintar itu? Bodoh alias tolol alias gablek. Justru ketika lagi sakit kita masih menyempetin sembahyang, baru tandanya itu imannya Walaupun kita lagi sakit, habis sholat kagak bisa zikir. Sholat itu sendiri sudah zikir. Dan sholat orang yang lagi sakit, pahalanya beratus-ratus kali lipat. Amin. Dan doanya orang yang lagi sakit, kemudian dia sholat, doanya mustajabah. Amin. Dan andai kata dia wafat, insya Allah yakin percaya wafatnya husnul. Jadi mulai besok ibu-ibu kalau ada yang sakit, sholat jangan Pak Ustadz, bagaimana kalau badan penuh dengan selang impusan, mererot di selang semua isinya, jengkang di rumah sakit, tapi sama duit cepean merah masih kenal, gocapan biru masih kenal, masih wajib kagak sembahyang? Kan kagak bisa wudhu Pak Ustadz. Dalam keadaan kayak begitu tayamum kagak mungkin sebab penuh dengan selang. Bagaimana kewajiban sholat yang kita kerjain? Sholat mesti dikerjain cukup dengan bacaan di mulut kita saja. Paham?
Orang kalau yang biasa sholat dalam keadaan bagaimanapun bakalan ingat sama bacaan-bacaan tanpa wudhu kagak apa-apa. Walaupun pampers penuh dengan kencing sama kotoran kagak apa-apa. Berkewajiban terus melaksanakan sholat. Kenapa? Lihurmatil wakti, tanda kita menghormat datangnya tiap-tiap waktu sembahyang, sekaligus kita taat kepada Allah Subhanahu. Hal yang selanjutnya terjadi apabila nanti sembuh, kita qadha sholat yang kita tinggal, apa 3 hari, apa 5 hari, apa seminggu. Paham? Andai kata kita wafat lantaran sakit yang kita derita, insya Allah yakin dan percaya, orang yang dalam keadaan sakit parah tapi dia masih ingatannya masih kuat, enggak pikun, enggak gila, kagak ayan segala macam, masih ingat kepada Allah, andai kata dia mati, yakin semua dosanya diampuni Allah Subhanahu. Matinya husnul. Kalau sudah husnul khotimah dijamin masuk Kalau udah begitu bodoh amat bang, lu kawin lagi juga bodoh amat. Betul kagak? Udah kagak peduli dah, laki kawin lagi bodoh amat. Gelang, kalung, cincin dipakai yang muda sebodoh amat. Sebab di dalam kubur teman kita udah sangat lebih indah, lebih baik. Alhamdulillah. Perempuan-perempuan yang ahli ibadah, itu perempuan di dalam kubur ditemenin sama perjaka-perjaka ganteng. Sehingga bertanya, siapa engkau? Pemuda yang tampan. Aku adalah amal ngajimu. Amin. Siapa engkau? Aku amal zikirmu, aku amal sedekahmu. Ngapain kamu kemari? Aku menemani ibu, mengawal ibu sampai hari kiamat. Kata ibu, alhamdulillah ketemu sama orang ganteng. Udah laki di dunia jelek banget. Alhamdulillah ditemenin sama orang ganteng. Bisa jadi hari kiamat yang begitu lama terasa baru kemarin dia mati, tahu-tahu hari kiamat. Kenapa? Di alam kubur ditemenin sama orang-orang cakep. Senang apa kagak? Senang apa kagak? Selalu mengawal ibu sampai datangnya hari kiamat. Itu daripada sebab ibadah solat yang gak pernah kita tinggalin. Amin ya Rabbal. Kemudian ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang ketiga daripada Rasulullah, ini khusus buat ibu-ibu. Ini wasiatnya kepada orang laki. Kata Nabi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Lindungi wanita, jaga wanita, hargai harga diri wanita. Ini pesan buat laki-laki kepada perempuan. Berarti di antara laki-laki, ibu ini makhluk yang paling dicintai, yang paling disayang oleh Rasulullah. Amin. Amin. Makanya kalau ibu-ibu rajin ngaji wajar. Sebab sampai mati Rasul ngingetin, yang dimelangin, yang disuruh jagain kaum perempuan. Alhamdulillah, walaupun ibu lakinya kagak jagain, ibu sudah bisa jaga diri sendiri dengan tiap-tiap seminggu sekali ngaji. Malam Jumat baca Yasin, zikir, sholat duha, sholat tahajud. Alhamdulillah, itu bagian daripada menjaga badan agar selamat dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi ini wasiat yang ketiga untuk laki-laki. Nanti ibu kalau pulang nyampe di rumah ceramain. Kata Nabi, bang, ittaqun nisa, kata gitu. Ittaqun nisa, ittaqun nisa. Mulai hari ini abang harus menjaga saya. Maksud lu, mulai hari ini abang kagak boleh bentak-bentak saya. Mulai hari ini abang kagak boleh ngomelin saya. Saya mau masak sayur asam semua juga isinya, abang diam aja. Karena saya oleh Nabi dipesan, saya perempuan, suruh lindungin, suruh jagain, suruh hormatin, suruh muliain. Amin. Kalau Nabi sudah begitu memuliakan ibu-ibu kaum perempuan, ibu harus memuliakan diri sendiri. Dan ini ibu-ibu semua sudah lakukan. Badan ibu sudah dibungkus dengan pakaian-pakaian sesuai dengan syariat agama. Alhamdulillah. Jadi kalau udah rapi begini di rumah jangan pakai celana pendek. Ntar di rumah ke warung pakai kutang doang. Jangan ya. Pakai kaos ketat. Tuh anggur dua-duanya pada jendol di sini. Tinggal yang liwat sesiut baik aja kan ya. Jadi kalau sudah ngaji berjilbab sampai di rumah tetap dibuka-buka pada saat mandi baru dibuka.
Tapi ada juga bang haji yang keliwatan mandi jangan agak buka jilbab. Saking takwanya itu sama Allah. Bukan takwa itu mah pikun. Mandi jilbab agak dibuka, lepek semua. Ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Makanya Nabi bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yarani wa amana bi." Kata Rasulullah, beruntung orang yang hidup di zamanku, dia beriman kepadaku. Siapa mereka? Sahabat Sayyidina Abu Bakrin Siddiq, Umar, Utsman, Ali, dan minal muhajirin wal ansor. Sahabat muhajirin dan ansor, mereka disebut oleh Nabi hanya satu kali, beruntung. Tapi ada yang disebut oleh Nabi umatnya beruntung sampai 3 kali. Summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amana bi. Beruntung, beruntung, beruntung orang yang tidak hidup di zamanku, baik dia laki-laki ataupun perempuan, tapi mereka beriman kepadaku. Siapa mereka? Tentunya kita semua. Alhamdulillah. Ibu udah pernah dengar Nabi ngomong belum? Udah pernah dengar Nabi baca Quran? Udah pernah ngelihat wujud Rasulullah yang ganteng, yang keren, yang gagah, yang tutur katanya semanis madu? Udah pernah ngelihat belum? Udah pernah ketemu belum? Nah, itu kalau pagi-pagi yang ibu panggil Mad, 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 lu mau kemana Mad? Itu siapa itu? Kang Somai kali ya. Tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Saking apa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya ini ibu-ibu nyanyi diharamin, tapi untuk berselawat bagi perempuan dibolehkan dengan suara yang kencang. Amin. Sebagai tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Selawat yuk. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi, antal murtaja yaumaz zigam, isfa'lana ya khairal anam. Suaranya mana? Lana lana ya habibana, fa'lana lana lana ya habibana, laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana nanti hari kebangkitan, hari digiring semua kita di padang mahsyar, akan dihisab, akan berjembat di atas siratal mustaqim. Saat itu enggak lagi berguna harta dan anak-anak kita. Yang datang yang berguna bagi kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan kepada Allah dari Allah, adalah orang-orang yang datang dengan hati yang selamat. Amin. Siapa mereka orang yang hatinya selamat? Orang yang ketika hidupnya seumur hidup enggak pernah ninggalin sembahyang. Amin. Orang yang senantiasa melakukan kesabaran dalam kesehariannya. Kenapa itu dia lakukan? Karena mencontoh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga yang senantiasa basah bibirnya dengan membaca sholawat. Ibu-ibu kalau cinta sama Nabi, baca sholawatnya jangan di tempat pengajian doang pakai rebana, tapi juga kudu zikir ya, zikir. Hei, kan kalau moto begini, kalau moto pakai tasbih, zik. Apa yang dibaca? Sallallahu alaihi Muhammad. Berapa kali? 1000 kali. Ini kalau ibu baca selawat ini 1000 kali, udah dah, jangan khawatir, mati pasti masuk surga. Apa kata Nabi? Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Siapa orang yang dia berusaha, dia sanggupin, dia bela-belain, dia paksain waktunya untuk membaca selawat buat saya, kata Nabi, sampai 1000 kali selawat yang dia baca, lalu apa balasan dari Allah?
lam yamut, tidak akan diwafatkan olehnya, tidak akan dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, kecuali apa? Hatta yubasysyiralahu bil jannah. Ketika lagi sekarat, diperlihatkan oleh Allah, dikasih video sorga yang indah. Enak agak tuh? Disetelin video sorga, taman-taman surga, burung-burung yang terbang, langit yang biru, dan keindahan surga dengan sekian indah istananya dan sekian nyaman tempatnya, plus para penjaga-penjaga surga dan para malaikatnya. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Baca sholawat. Caranya supaya dapat 1000, habis sembahyang asar 200, habis sembahyang maghrib 200, habis sembahyang isya 200, habis sembahyang subuh 200, habis sembahyang johor 200. Jadi berapa tuh? Sanggup nggak? Sanggupin. Nabi udah belain kita mati-matian, kita kudu belain diri kita dengan membaca sholawat. Kata Nabi, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mengagungkan kelahiranku, dia rayakan maulid dengan sedekah. Kemudian dia nggak berhenti mulutnya, selalu basah dengan menyebut namaku alias bersolawat, tentunya berhak baginya untuk masuk ke dalam sorga. Amin ya rabbal. Sanggup baca selawat sampai 1000 kali, Bu? Sanggup, Bu? Sanggup apa tidak? Kalau sanggup, nanti dapat syafaat. Amin. Orang yang rajin baca selawat sampai 1000, hatinya akan lembut. Amin. Selembut salju. Amin. Pikirannya akan tentrem, hatinya akan bahagia. Apapun yang terjadi, dia nggak bakal terpengaruh oleh keadaan dan suasana. Mau duitnya banyak, dia tetap ibadah. Duitnya habis, tetap ibadah. Utangnya numpuk, tetap ibadah. Lakinya sayang sama dia, dia ibadah. Dibawa kawin lagi, tetap ibadah. Tuh baru umat sejati Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa saya katakan demikian? Suamimu yang kau cintai, anakmu yang kau cintai, harta dan pangkatmu yang kau cintai, belum tentu bisa membela dirimu. Betul apa tidak? Tapi Rasulullah sudah pasti. Rasulullah cintanya sejati. Beliau tidak mengharap apa-apapun dari kita. Beliau hanya berharap sebut namaku dan jangan pernah tinggalin sembahyang. Insya. Dengan demikian nanti kita semuanya berada di belakang Rasulullah, mengiring beliau masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.